it was back in the style. Evaluasi kinerja karya, Ellen, adalah proses sistematis untuk menilai kontribusi, produktivitas, dan kinerja seorang karyawan di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan menetapkan tujuan untuk pengembangan di masa depan. Tujuan evaluasi kinerja. 1. Meningkatkan kinerja karyawan. Memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan produktivitas. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Mengevaluasi area di mana karyawan unggul dan area yang perlu ditingkatkan. 3. Mendukung pengembangan karier. Membantu karyawan menetapkan tujuan pengembangan profesional dan memberikan peluang pelatihan. 4. Pengambilan keputusan manajemen. Data evaluasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, seperti promosi, kenaikan gaji, atau tindakan disipliner. 5. Meningkatkan hubungan kerja. Menciptakan komunikasi terbuka antara karyawan dan manajer untuk membangun hubungan kerja yang lebih baik. 6. Meningkatkan motivasi karyawan. Memberikan penghargaan kepada karyawan atas kontribusi mereka sehingga mereka merasa dihargai. Langkah-langkah evaluasi kinerja. 1. Menentukan kriteria penilaian. Tetapkan indikator kinerja utama, Key Performance Indicators yang relevan dengan posisi dan tanggung jawab karyawan. Contoh KPI, tingkat produktivitas, kualitas kerja, kehadiran, kepatuhan terhadap tenggat waktu. 2. Mengumpulkan data. Gunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi, seperti laporan kinerja, observasi langsung, umpan balik dari kolega atau pelanggan. 3. Lakukan penilaian. Bandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Identifikasi pencapaian, kekuatan, dan area yang membutuhkan perbaikan. 4. Menyusun laporan evaluasi. Susun laporan yang jelas, mencakup pencapaian karyawan, area yang perlu ditingkatkan, saran untuk pengembangan. 5. Jadwalkan pertemuan tatap muka untuk mendiskusikan hasil evaluasi. Sampaikan umpan balik dengan cara yang membangun, fokus pada solusi daripada kritik. Menetapkan rencana tindak lanjut. Bersama karyawan, tetapkan langkah-langkah untuk perbaikan, seperti pelatihan, mentoring, atau perubahan proses kerja. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Memantau perkembangan, lakukan tindak lanjut untuk memastikan karyawan mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Jadwalkan evaluasi berkala untuk meninjau kemajuan. Metode evaluasi kinerja. Metode tradisional. Skala penilaian. Karyawan dinilai berdasarkan skala, misalnya 1-5, untuk berbagai aspek kinerja. Checklist. Daftar pernyataan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh karyawan. Manajemen berdasarkan tujuan. Management by Objectives MBO. Penilaian berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. 2. Megan umum degree feedback. Penilaian yang melibatkan umpan balik dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Penilaian berbasis kompetensi, fokus pada kemampuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Self-appraisal, karyawan mengevaluasi kinerja mereka sendiri sebelum mendapatkan umpan balik dari atasan. 3. Metode kuantitatif. Penilaian berbasis data seperti tingkat produksi, angka penjualan, atau efisiensi waktu. Komponen utama dalam evaluasi kinerja, produktivitas. Seberapa banyak pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tertentu? 2. Kualitas kerja.
tingkat akurasi, konsistensi, dan hasil kerja. Komunikasi dan kolaborasi, kemampuan karyawan untuk bekerja dalam tim dan berkomunikasi secara efektif. 4. Kepemimpinan jika relevan, kemampuan untuk memimpin tim dan mengambil keputusan. Inisiatif dan inovasi, seberapa sering karyawan mengambil inisiatif dan memberikan ide baru. 6. Kehadiran dan kepatuhan, tingkat kehadiran dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Hambatan dalam evaluasi kinerja. 1. Subjektivitas. Evaluasi mungkin dipengaruhi oleh bias pribadi evaluator. Solusi, gunakan metode berbasis data atau melibatkan beberapa pihak untuk memberikan penilaian. Kurangnya kriteria yang jelas. Tanpa kriteria yang terukur, evaluasi menjadi tidak konsisten. Solusi, tetapkan KPI yang spesifik dan relevan. 3. Kurangnya umpan balik yang efektif. Evaluasi yang hanya berfokus pada kritik tanpa solusi dapat menurunkan motivasi karyawan. Solusi, berikan umpan balik yang konstruktif dan berorientasi pada solusi. Manfaat resistensi karyawan. Beberapa karyawan mungkin merasa defensif atau tidak menerima hasil evaluasi. Solusi, ciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan jujur. 5. Keterbatasan waktu. Proses evaluasi seringkali memakan waktu, sehingga diabaikan. Solusi, gunakan alat digital atau sistem otomatisasi untuk mempercepat proses. Tips untuk melakukan evaluasi kinerja yang efektif. Persiapkan dengan baik. Pastikan Anda memiliki data yang cukup dan memahami peran karyawan sebelum memberikan penilaian. 2. Berikan umpan balik secara teratur. Jangan hanya melakukan evaluasi setahun sekali. Umpan balik yang teratur membantu karyawan tetap berada di jalur yang benar. 3. Fokus pada pengembangan. Evaluasi bukan hanya untuk menilai, tetapi juga untuk membantu karyawan tumbuh dan berkembang. Bersikap objektif. Hindari bias pribadi dan fokus pada data dan hasil kerja. Dukung dengan pelatihan dan pengembangan. Jika ada kelemahan yang teridentifikasi, tawarkan pelatihan atau mentoring sebagai solusinya. Kesimpulan. Evaluasi kinerja karyawan adalah alat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pengembangan profesional. Dengan melakukan evaluasi secara objektif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menetapkan rencana perbaikan yang jelas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan, sekaligus mencapai tujuan organisasi. Proses ini juga memperkuat hubungan antara manajer dan karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Demikian, semoga bermanfaat.